Assalamualaikum teman-teman, saya Tengku Nesa dari FKIP Matematika kelas 5A. Baiklah, di sini saya masih membahas tentang bilangan kompleks. Nah, di video kali ini saya akan membahas 4 materi, yaitu bentuk polar, bentuk eksponen, bentuk pangkat, dan bentuk akar dari bilangan kompleks. Kita masuk yang pertama, yaitu bentuk polar. Bentuk kutub atau polar bilangan kompleks. Selain dinyatakan dengan Z sama dengan X plus IY sama dengan X, Y, bilangan kompleks Z dinyatakan pula dalam bentuk koordinat kutub atau polar, yaitu Z sama dengan R, theta. Dengan R merupakan jarak titik pusat 0,0 ke titik Z, dan dengan theta merupakan sudut antara vektor Z terhadap sumbu X. Nah, bisa kita perhatikan di gambar ini, seperti yang telah dijelaskan tadi, R merupakan jarak titik pusat ke titik Z. Nah, maka jadi R-nya di sini. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara mencari nilai X dan Y sedangkan bentuk kutubnya R, theta? Nah, baiklah teman-teman, dari gambar tadi kita bisa mengeluarkannya menjadi segitiga siku-siku. Nah, dari segitiga ini kita bisa menggunakan rumus siku-siku untuk mencari sin theta dan cos theta. Nah, untuk mencari sin tetanya yaitu Y per R. Y per R ini maka ekuivalen dengan Y sama dengan R dikali sin theta. Nah, untuk mencari cos theta, itu kan rumusnya samping per miring. Nah, didapatkan X per R. Maka akan ekuivalen dengan X sama dengan R dikali cos theta. Nah, dari kedua persamaan ini, kita akan substitusikan ke dalam bentuk Z sama dengan X plus IY. Sama dengan R cos theta ditambah I dikali sin theta. Sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, di dalam bilangan kompleks, cos theta ditambah I sin theta itu sama dengan cis. Maka R cis theta. Setelah kita dapat bentuk kutub dari bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan R cis theta atau R cos theta plus I sin theta. Nah, dengan menggunakan rumus siku-siku didapatkan R sama dengan mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kemudian theta. Theta merupakan argumen dari Z. Nah, nilai utama dari argumen Z terletak pada interval argumen Z besar dari min pi kecil dari pi. Kemudian muncul pertanyaan lagi, bagaimana cara mencari sekawan Z? Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa cara mencari Z-nya yaitu sama dengan R cos theta ditambah sin theta sama dengan R cis theta. Nah, argumen Z-nya sama dengan theta. Untuk mencari sekawan Z itu sama dengan yang kemarin-kemarin yang sudah saya jelaskan, hanya tandanya yang berubah. Jadi, sekawan Z-nya atau Z konjugatnya yaitu R cos theta dikurang I sin theta sama dengan R cis min theta. Sedangkan argumen dari Z konjugatnya adalah min theta. Kemudian kita masuk kepada operasi aljabar bentuk polar dan sifat argumen. Yang pertama kita masuk sifat perkalian.
Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 2 dikali R dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, di sini kita akan mengelompokkan R-nya, yaitu sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cis dikali theta 1 ditambah theta 2. Nah, sudah kita ketahui sebelumnya bahwa R merupakan mutlak Z, maka sama dengan mutlak Z1 dikali Z2 cis dikali theta 1 ditambah argumen Z1 dikali Z2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu sifat pembagian. Z2 tidak sama dengan 0. Maka Z1 per Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 per R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 per R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikali cos theta 2 dikurang I sin theta 2 per cos theta 2 dikurang I sin theta 2 sama dengan R1 per R2-nya, yaitu sama dengan cis dikali theta 1 dikurang theta 2. Untuk argumen Z1 per Z2 sama dengan argumen Z1 dikurang argumen Z2. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk eksponen. Bentuk eksponen bilangan kompleks. Jadi, bilangan kompleks lain bisa dibentuk polar, yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, juga bisa dibentuk ke dalam eksponen. Eksponennya yaitu Z sama dengan R dikali E pangkat I dikali theta. Dari persamaan ini diperoleh bahwa E pangkat I dikali theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, ternyata rumus ini dinamakan dengan rumus Euler. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I dalam bentuk polar dan eksponen. Nah, kita ketahui bahwa Z sama dengan 1 plus I, maka R-nya kita dapat akar 2 dan tan tetanya sama dengan 1, sehingga tetanya sama dengan 45 derajat, itu sama artinya dengan 1 per 4 pi. Jadi, Z sama dengan akar 2 dikali cos 1 per 4 pi ditambah I sin 1 per 4 pi. Maka, akar 2 cis 1 per 4 pi akan sama dengan akar 2 dikali E pangkat pi per 4 dikali I. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bentuk pangkat. Bentuk pangkat bilangan kompleks. Misalkan Z sama dengan R dikali E pangkat I dikali theta. Maka, menggunakan aturan seperti pada bilangan real diperoleh Z pangkat N sama dengan R dikali E pangkat I dikali theta dikali pangkat N sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I dikali N dikali theta. Nah, dengan nilai N-nya yaitu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jika R sama dengan 1, maka bentuk pangkat di atas menjadi Z pangkat N sama dengan E pangkat I dikali theta, kemudian dikali dengan pangkat N sama dengan E pangkat I dikali N dikali theta. Atau
E dikali pangkat I dikali theta dikali pangkat N sama dengan E dikali pangkat I dikali N dikali theta dikali sama dengan N-nya yaitu plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Selanjutnya dapat ditulis dalam bentuk cos theta plus I sin theta dikali pangkat N sama dengan cos N theta plus I sin N theta. Nah, ini merupakan rumus de Moivre. Kita masuk ke contoh soal, yaitu hitunglah akar 3 dikurang I pangkat min 6. Misalkan Z-nya akar 3 dikurang I, maka R sama dengan mutlak Z sama dengan akar 3 ditambah 1 sama dengan 2. Dan tan tetanya kita dapat min 1 per akar 3. Karena Z di kuadran 4, maka tan theta sama dengan minus 30 derajat. Didapatkan akar 3 dikurang I sama dengan 2 dikali cos min 30 ditambah I sin dikurang 30. Maka akar 3 dikurang I pangkat min 6 sama dengan 2 pangkat min 6 dikali cos 180 ditambah I sin 180. Sama dengan 2 pangkat min 6 dikali min 1 ditambah 0. Didapatkan hasil akhirnya yaitu min 2 pangkat min 6. Selanjutnya kita masuk bentuk akar. Bentuk akar dari bilangan kompleks, misalkan Z sama dengan R cis theta. Akar pangkat N dari bilangan kompleks Z ditulis Z pangkat 1 per N atau akar dari Z pangkat N. Jika diberikan bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka diperoleh N buah akar untuk Z pangkat 1 per N, yaitu ZK sama dengan akar R pangkat N dikali cos dikali theta ditambah 2K dikali pi per N ditambah I dikali sin dikali theta ditambah 2 dikali K dikali pi per N dengan nilai K yaitu 0, 1, 2 sampai dengan N dikurang 1. Secara geometri, N buah akar tersebut merupakan titik-titik sudut segi N beraturan pada suatu lingkaran dengan pusat titik 0 dan jari-jari akar N pangkat N. Nah, baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.